Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 21 Agustus 2023. Nah, ini mesin untuk go-kart, terus bugi bisa untuk gerobak pembuatan gerobak motor ya. Nah, jadi untuk pembuatan gerobak motor mungkin teman-teman yang punya motor Honda Grand, Supra, Suprapit itu yang pengen bisa mundur motornya bisa menggunakan mesin ini ya. Nah, ini sama dengan mesin Honda seri C ya untuk kedudukannya ya, kedudukan dari si mesin ini ya. Jadi di sini lubang bautnya atau lubang ke rangka itu sama persis dengan Honda Grand, Supra dan Suprapit. Nah, jadi teman-teman yang pengen punya gerobak motor mungkin ya, yang buat untuk langsir sawit, untuk usaha warung, yang pengen motornya bisa mundur terus tanpa beli gearbox ya, solusinya mungkin pakai mesin ini ya. Nah, ini untuk kapasitas mesin itu 125 cc teman-teman ya. Nah, mohon maaf, ini saya indoor jadi mungkin pencahayaannya kurang. Ini bisa teman-teman lihat di sini kelihatan ya, 124 cm kubik. Nah, jadi mesin ini datangnya cuma satu gelundungan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia perlengkapannya itu yang ada di dalam kardus itu hanya mesin, terus intake dan cover ya. Cover. Jadi hanya seperti ini. Jadi di sini saya ada dua versi untuk penjualan ya. Jadi kalau teman-teman pengen mesen, enggak saya pengen mesen mesinnya aja ya. Nah, berarti paketnya seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang lain minta, enggak bisa nggak dirakitin sampai jadi, sampai saya terima pasang aki, pasang knalpot, siap jalan ya. Oke, bisa ya, cuma beda harga. Nah, itu nanti perlengkapannya banyak. Jadi ada kabel body, full, lengkap ya, sama kunci kontak, terus saklar yang di stang kanan kiri, kiprok, bendik starter, karburator juga, intake-nya juga. Dan ini untuk intake yang ini bawaan asli ini nggak dipakai, karena ini nggak bisa dipakai untuk karbunya, nanti kita menggunakan karbu Supra atau Honda Grand ya. Jadi kalau saya pakai yang ini dia mentok di sini ya nanti ya, lubang pembuangannya ya. Nah, untuk pengiriman itu saya selalu menggunakan packing kayu ya, insya Allah aman teman-teman ya. Ini udah disiapin packing kayunya, terus kardusnya. Ini kardusnya full styrofoam ya. Ini ada styrofoamnya ya, gabusnya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini untuk kiriman ke Tangerang. Itu pesanan Om Hoirin ya, yang ada di Kecamatan Rajek Tangerang ya. Makasih banyak untuk Om Hoirin yang udah order ya. Ini orderan kedua beliau. Nah, untuk Om Hoirin ini khusus pesanan beliau, ini dia sampai jadi teman-teman ya, sampai jadi full kabel body ya, full kabel body. Nah, untuk full kabel bodinya ini udah disiapin. Ini kabel bodinya punya Honda Grand, tapi ada tapinya teman-teman ya. Ini Honda Grand nggak bisa langsung PNP ya, jadi ada perubahan, beberapa perubahan untuk di kabel bodi aslinya Honda Grand. Ada yang dibuang ya. Yang dibuang itu contoh dari sini. Aslinya untuk kabel ke starter itu ada dua dan menggunakan soket. Ini udah saya buang ya. Jadi saya gunakan ini untuk kemasan. Jadi ini kalau di Honda Grand untuk soket starter itu dia ada dua kabel, warnanya kuning strip merah dan hijau. Nah, untuk di mesin ini dia menggunakan single ya, satu kabel. Ini kabel plus saja ya, kabel plus ini untuk nanti ke bendik starter. Dan kabel yang dari Honda Grand tadi yang udah diubah, yang hijau ini nanti beralih fungsi menjadi masa. Ini bisa dibaut di mana aja teman-teman ya, di mesin. Terserah ya, mau dibaut di mana, di sini boleh. Pokoknya dicari tempat yang senyaman mungkin untuk ngebautnya ya. Bebas, mau di mana aja. Itu yang pertama yang harus diubah. Yang kedua, untuk saklar.
saklar juga menggunakan originalnya Honda Grand ya. Ini saklarnya, saklar kanan kirinya punya Honda Grand. Dan untuk lampu indikator itu udah dapat ya teman-teman ya. Ini ada dua. Ini yang oranye itu untuk mundur, yang hijau untuk netral. Dan ini udah saya suntik. Jadi tanpa ini ya, tanpa melepas soket ini, jadi ini disuntik dari sini ya, dari bawahnya. Itu untuk teman-teman yang udah nggak pakai speedometer ya, misalnya motornya udah trondol. Nah, jadi ini dapat dari sini, dan ini nggak diisolasi ya, jadi dikasih skun jepit seperti ini, jadi bisa dilepas pasang ya teman-teman ya untuk lampu indikator. Nah, terus yang ketiga yang diubah lagi, kabel spool. Nah, di sini banyak banget pertanyaan yang masuk di YouTube, WA, TikTok, dan IG saya ya. Om Angga, gimana sih caranya masang kabel bodinya itu seperti apa? Terus kabel bodinya itu pakai punya apa? Perlengkapannya apa aja? Ini udah saya jelaskan tadi ya. Kabel bodi punya Honda Grand, tapi tetap harus ada yang diubah. Jadi makanya teman-teman itu 90% yang order mesin ini ke saya mintanya full ya, langsung jadi ya. Jadi tinggal nanti datang buka kardus, udah tinggal rakit aja, pasang kabel bodinya, langsung pasang aki, knalpot, beres ya. Paling nyetel karbu ya, karbunya juga dapat, tapi sorry sebelumnya teman-teman ya, ini karbunya masih di luar. Ini dapat ya, dapat karbu nanti ya, karbunya dapat. Nah, untuk perlengkapan lain di sini yang punya Om Hoilin ini udah semua, tinggal saya pasang karbu nanti ya. Ini koilnya, koil sama kabel apa, kebusi ya, udah dapat semua. Nah, sekarang kita tes untuk pengapian. Nah, di sini banyak banget pertanyaannya, ada yang beli nggak hidup, bukan beli saya ya, beli di tempat lain nggak hidup, nggak bisa ngerakit. Nah, itulah kenapa saya rekomennya itu ke teman-teman itu langsung jadi ya enaknya, karena memang untuk beberapa orang is okay lah kalau tahu di mesin ya, yang bisa ngerakit is okay, beli mesin sekelundungan ini aja tanpa perlu kabel bodi boleh. Terus ada juga yang minta full rakit ya Om, boleh gitu. Nah, ini sekarang kita tutorial ya, tutorial pengecekan untuk pengapian dan pulsar ya. Jadi di sini saya menggunakan apometer digital, itu settingnya ke sini ya. Mungkin teman-teman yang punya sama kayak gini, jarumnya nunjuk ke bawah, jadi ini bunyi ya teman-teman ya. Ini ada indikatornya, bunyi ya. Nah, jadi di sini untuk pengapian sendiri, pengapian itu untuk mesin ATP, mini jeep, dan untuk gerobak motor ini, itu nilai pengapiannya itu ada di 300 sampai 650 ohm. Itu normal. Sekarang kita cek di antara 300 sampai 650. Di bawah 300 dia berarti pengapiannya bisa dibilang lemah atau mati. Di atas 600 itu bahaya ke CDI ya. Sekarang kita tes yang hitam di masa. Ini kabel dari spool teman-teman ya. Dari spool, ini yang hitam. Terus yang merah kita pasang di pengapiannya. Kita lihat nilainya ada berapa. Kelihatan teman-teman ya. Di sini nilainya 586 ohm. Masih dalam range pengapian. Pengapiannya itu 300 sampai 650 ohm. Di sini normal, besar ya pengapiannya 586 ohm. Oke, kita lanjut ke pulsar ya. Pulsar yang warna biru. Nah, sekarang kita tes pulsarnya. Pulsar untuk mesin ini nilai pengapiannya itu nilai pulsarnya itu 125 sampai paling besar itu 200 ohm. Sekarang kita tes. Ini ada 5 kabel ya. Di sini yang merah kita pasang di kabel yang biru, yang massa tetap di hijau. Nah, oke ya. Di sini tertera 167 ohm ya. Jadi untuk pengapian dan pulsarnya normal. Jadi setiap pengiriman saya selalu cek dulu ya, sebelum dirakit itu cek dulu nilai pengapian dan nilai pulsar. Untuk
pengisian dan kabel lampu itu enggak dicek karena dia sama aja ya. Ini warnanya kuning semua, beda sama Honda Grand atau Supra ya. Honda Grand atau Supra itu ada warnanya kuning untuk lampu, putih untuk pengisian. Ya, sorry teman-teman ya kalau saya terbalik ya. Mohon dikoreksi nanti di kolom komentar. Oke, ini udah ya untuk keterangan kabel. Kabel dari spool. Sekarang kita beralih ke indikator. Indikator, ini kabelnya beda indikator. Ini harusnya ini yang ini masuk ke soket ini ya. Tapi ini udah saya lepas karena ini saya kasih skun jepit. Dari si mesin ini itu kabelnya tuh ada 5 buah dan semua masuk ke soket. Ada 5 buah semua masuk ke soket, tapi yang kita gunakan itu hanya 2. Yang hijau strip hitam itu untuk indikator netral, terus yang biru strip merah itu untuk indikator mundur ya teman-teman ya. Ini saya lepas dulu untuk injakan kakinya biar nggak ribet. Nah, nanti cara penyambungan kabel body. Ini kabel bodinya Honda Grand teman-teman ya. Ini kabel bodinya Honda Grand. Nah, yang paling utama kita sambung dulu untuk yang di spool ya. Ini kita belajar bareng ya teman-teman ya. Ini untuk yang ke spool warnanya disamain ya. Untuk pengapian hitam strip merah ya. Kita pasang dulu. Nah, ini udah. Nanti diisolasi biar kuat ya. Untuk teman-teman yang lain yang beli biasanya udah saya isolasiin dari sini ya. Terus untuk pulser warnanya juga disamain, biru strip putih ya. Oke ya. Nah, untuk kabel lampu dan kabel pengisian itu udah saya kasih skun jepit ya. Jadi tinggal dimasukin ya, dipencet dimasukin ya. Sama aja teman-teman ya. Jadi ini 2 kabel ini tuh sama aja, tapi jangan digabung jadi satu ya. Pisahin ya. Nah, seperti ini ya. Ini udah connect ya semua untuk ke spool ya. Sebenarnya ini tinggal pasang aki, kunci kontak, karbu semuanya udah bisa jalan. Udah bisa nyala maksud saya. Nah, untuk kabel hijau. Ini kabel hijau ini dia dimasa. Oke, dimasa. Jadi ini kabel ini sebenarnya boleh dipakai ditempelin ke bodi motor ataupun nggak dipakai karena ini sifatnya hanya masa. Sekarang kita tes pembuktiannya. Pakai apometer ya teman-teman ya. Apometer. Kalau dia bunyi berarti nyambung ke masa. Oke, ini yang hijau kita masukin ke merah pinnya. Terus yang hitam ini kita tempelin ke bodi. Kedengaran nggak teman-teman ya? Ada suaranya ya. Jadi ini masa. Nah, bagi saya ini seringnya tidak dipakai teman-teman ya. Jadi saya tutup isolasi. Karena memang untuk ke kabel bodi Honda Grand itu dia tidak ada sambungan kemasanya ya. Nah, jadi ini bisa ditutup, dimasukin isolasi. Biar rapi ya. Nanti ini punya Om Erin saya isolasi. Masukin ke dalam isolasi. Karena masanya itu udah jadi satu sama si bodi. Oke, teman-teman ya. Itu penjelasan untuk kabel spool. Lanjut ke starter. Ini udah rakit ya. Nah, nanti starter sama indikator. Indikator dulu aja ya, indikator. Nah, ini untuk indikator. Ini indikator dari kabel bodi Honda Grand tadi yang udah diubah. Ini ada soketnya tapi ini dibuang soketnya karena ini saya kasihnya skun jepit ya. Jadi lebih enak ya, bisa dibuka pasangnya itu juga lebih enak. Terus dia praktis untuk pemasangannya juga. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan karena berbeda warnanya ya. Untuk dari kabel bodi Honda Grand itu yang netral, indikator netral nanti dapatnya yang hijau ini ya, yang nyalanya yang hijau ya. Yang hijau itu larinya ke sini. Yang dari mesin itu warna hijau, strip hitam, larinya ke masuknya ke hijau strip merah ya. Tinggal pencet masukin ya. Gampang sekali ya. Ini saya sarankan untuk teman-teman yang nyambung beli skun jepit, namanya skun jepit ya. Murah kok ya. Itu nggak sampai 2000 perak sepasang ya. Nah, itu lebih enak masangnya ya. Jadi daripada di isolasi ya, sambung-sambung gitu ya. Dan saya mohon maaf juga untuk teman-teman yang udah lebih dulu pesan. Mungkin dulunya saya sistemnya
penyambungannya langsung ya, jadi nggak pakai skon jepit, dan sekarang saya gunakan skon jepit. Terus untuk indikator mundur, nah sebenarnya yang kabel pink ini itu kalau di aslinya Honda Grand Speedo itu warna indikatornya itu ke top gear ya, ke top gear. Tapi di sini kita menggunakannya itu indikatornya itu untuk ke lampu mundur ya. Jadi teman-teman tahu nanti posisi giginya itu di netral apa mundur ya. Kalau maju nggak pakai ya, nggak pakai karena asli Honda Grand itu cuma 2 kabel indikator ya. Kalau di mesin ini sebenarnya dapat semua nih. Ini ada 1, 2, dan 3 ya yang nggak pakai ya. Ini indikator gigi 1, gigi 2, dan gigi 3. Majunya 3 percepatan ya. Nah, ini kita sambung ke kabel warna biru strip merah. Pencet, masukin. Oke. Selesai untuk indikator dan kabel spool ya. Sekarang kita ke starter. Untuk ke starter, kita singkirin dulu ampometernya. Untuk ke starter sendiri, itu aslinya dari Honda Grand itu bending starternya sama ya. Bending starternya ini punya Honda Grand ya. Ini bending starternya punya Honda Grand. Kan aslinya itu dia di sini ini buat minus aki, ini buat plus yang merah ya. Yang saya pegang tangan kanan ini plus yang merah, ini untuk ke minus aki. Dan harusnya di Honda Grand itu kabel merah satu lagi ini masuk ke bendik, dan satu lagi itu kabel warna kuning strip merah yang di Honda Grand originalnya ya. Tapi kabel kuning strip merah itu tidak dipakai alias dibuang ya, dibuang. Nah, nanti untuk kabel starter yang dari mesin ini masuknya ke bending starter ini ya. Ke kabel starter ya. Nih, kelihatan ya. Jadi dia masuknya ke sini. Masuk ke sini. Nanti tinggal di baut. Pasang lagi bautnya. Selesai ya. Jadi cuma seperti ini ya. Ubahan-ubahannya itu mungkin bagi teman-teman yang paham untuk perakitan kabel bodi itu gampang ya, tapi mungkin bagi yang nggak nggak begitu mengerti, saya sarankan beli full set seperti ini ya. Ini full set ya. Nah, nanti ada kunci kontak, cuma ini saya belum full videonya ya, mungkin nanti dua video yang saya buat ya. Di sini ini kabel untuk kunci kontak. Nah, jadi kunci kontak dapet, terus dari karburator juga dapet. Nah, terus pertanyaan yang masuk itu di sosmed saya itu, Om Angga cara pembeliannya gimana? Cara pembeliannya nanti chat by WA ya, chat by WA, atau bagi teman-teman yang nonton video ini lewat TikTok itu bisa cek bio saya ya, cek bio saya, TikTok saya Angga Patgokar, IG saya Angga Gokar, dan YouTube saya yang ini Angga Patgokar ya. Itu untuk pembayaran semuanya dibayar di awal ya. Jadi omnya order, transfer, nanti kita rakitkan di sini ya. Untuk perakitan ya, perakitan full seperti ini ya, kita rakitkan. Nah, nanti lama proses perakitan itu sekitar 3-4 hari ya. Kalau nggak ada antrian ya. Tapi kalau ada antrian ya ngantri teman-teman ya, bisa mungkin 5-6 hari lah ya. Itu sampai saya kirim. Dan untuk pengiriman saya ulang lagi, pengiriman saya selalu menggunakan packing kayu ya teman-teman ya. Ini packing kayu, kardus full styrofoamnya di dalam. Dan untuk jasanya sendiri, jasa pengiriman itu saya menggunakan JNE Trucking Cargo ya. Jadi saya nggak ada kerjasama apapun, nggak ada endorse dengan JNE, cuma memang itu yang saya rasa pengiriman termurah JNE Trucking ya. Dan bisa dilacak ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain banyak kemarin yang komen, Om nggak bisa titip di travel, nggak bisa titip di bis, saya belum berani. Karena pertanggungjawabannya satu, yang kedua itu dia nggak bisa dilacak. Pertanggungjawabannya seperti apa, Om Angga? Jadi pertanggungjawabannya seperti ini ya. Memang kalau udah di jasa ekspedisi itu udah menjadi tanggung jawab ekspedisi, bukan tanggung jawab saya ya. Tapi yang membuat saya ragu itu kalau di bis, di travel itu nggak bisa dilacak ya teman-teman ya, sampai mana barangnya tuh nggak tahu ya. Nah, makanya saya selalu menggunakan jasa yang resmi aja ya, yang pasti aja ya. JNE Trucking, contoh ini punya Om Hoirin Tangerang, ini insya Allah besok Selasa atau Rabu saya udah bisa kirim.
Nah, untuk perlengkapan lain seperti ini. Ini kiprok ya, kiprok punya aslinya dia ya, warnanya hitam. Tapi di sini ini sementara ya teman-teman, saya pasang ya. Tapi nanti kiproknya dapat dua. Yang satunya nanti saya kasih itu Honda Grand, kiproknya Honda Grand ya. Untuk CDI juga, CDI-nya dapat dua. Untuk cadangan teman-teman ya. Jadi yang ada di dalam mesin ini aslinya itu cuma mesin, terus intake ini nggak pakai ya, nanti kita ganti punya Honda Grand. Tutup cover gear depan sama injekan kaki atau operan gigi ya. Nah, ini untuk CDI dan kiprok ini 50-50 teman-teman ya. Tadi di awal nggak saya sebutin karena 50-50 ya. Kadang dapat, kadang enggak ya. Jadi kalau yang dapat teman-teman yang udah beli dapat itu beruntung ya. Saya nggak ambil. Tapi tetap nanti yang saya pasang itu CDI sama kiproknya itu punya Honda Grand ya. Jadi ini disimpan buat cadangan ya. Siapa tahu nanti kiproknya mati, CDI-nya mati, teman-teman udah punya CDI ya, udah punya kiprok, nggak usah beli lagi ya. Tuh penjelasannya. Kuil juga sama, punya Honda Grand. Ini GN5 ya, punya Honda Grand. Ini udah dirakitkan semua teman-teman ya, ini tinggal pasang-pasang aja ya. Dan karbu sorry saya belum sempat pasang ini ya, karena di bengkel lagi rame di depan. Ini saya bikinnya di belakang. Untuk karbu punya Honda Grand sama Supra sama aja ya. Nanti sama dapat leher angsanya juga. Ini nggak dipakai ya teman-teman ya. Yang ini tadi bawaan aslinya nggak dipakai. Ini nanti tetap saya sertakan ikut ya. Ini kabel-kabelnya, ebonitnya seperti itu ya. Apalagi teman-teman ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, nanti silakan teman-teman komen aja di kolom komentar ya. Terima kasih sekali lagi untuk Om Hoirin yang udah yakin dan percaya order di saya angka 4 gokar. Nah, ini videonya punya Om hari ini tanggal 21. Nanti insya Allah besok atau lusa baru saya kirim ya Om. Ya, saya belum full rakit ini ya. Nah, ini. Nanti ini saya masukin di sini ya Om ya. Ini nggak dipakai ya, karena dari video-video saya sebelumnya di YouTube, TikTok dan IG juga ini nggak pernah saya pakai ya. Kalau teman-teman mau pakai, Om nggak boleh nggak sambung boleh. Mau sambung mana terserah ya, bebas. Yang penting kemasa yang hijau ya. Mau pakai sekun baut juga boleh, tapi ini nggak dipakai karena memang si sepul itu masih menganut sistem AC. Jadi dia masanya nempel di bodi ya. Nah, untuk perpindahan gigi ya, mungkin ini kurang terang teman-teman ya. Perpindahan gigi ini kelihatan ya. Nah, jadi dia ini bukan yang matic ya. Jadi mesin ini ada dua macam. Ada yang matic, ada yang manual. Nah, ini yang manual ya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Mundur, netral, 0. Gigi majunya 3 ya, 3 percepatan. 1, 2, dan 3 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Besarnya seperti apa Om Angga? Nah, itu juga ada beberapa pertanyaan. Besarnya sama aja Om, seperti Honda Grand dan Supra mesinnya ya. Sama aja. Dan yang perlu diingat ya, bagi teman-teman yang beli di saya, khusus beli di saya ya. Kalau di tempat lain saya nggak tahu ya. Ini untuk oli dibuang ya. Jadi di pengiriman itu nggak boleh ada olinya. Jadi ini di dalam ini tuh ada olinya, tapi nggak full ya. Paling sekitar 500-600 cc ya. Nah, jadi mungkin kalau di motor kan 800 cc ya. Ini olinya 800 cc ya, sama seperti oli Honda Grand Supra ya. Olinya pakai apa aja, federal boleh, yang oli dari AHM boleh, pokoknya oli untuk motor manual. Ini dibuang ya teman-teman ya, nanti saya buang di tab di bawah. Karena untuk ngirim itu nggak boleh ada oli ya, takut tumpah. Tumpahnya dari mana Om Angga? Saya udah sering kejadian ya, kalau olinya nggak dibuang, tumpahnya tuh dari sini ya. Karena di ekspedisi kan sering orang naruhnya kebalik kali ya. Nah, itu sering bolong keluar dari pembuangan. Dan untuk sistem starter untuk penghidupan atau sistem starter, di sini mesin ini hanya menggunakan satu jenis starter ya, yaitu starter elektrik ya. Kick starternya nggak ada ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ditutup. Karena kenapa ditutup? Karena ini di dalam ini fungsi dari si
dudukan Kickstarter ini itu beralih fungsi menjadi untuk gear mundur ya, untuk gear mundur biasanya. Jadi dia ditutup, nggak ada Kickstarter atau selahan atau engkol ya, atau jos mungkin ya kalau kata orang daerah Sumatera ya. Nah ini untuk busi udah ada, nanti tinggal dipasang aja ke kabel kuilnya seperti ini ya, tinggal dipasang aja. Ini kan teman-teman udah nggak perlu diajarin lagi, udah pada paham ya, tinggal dipasang aja nih ya, nanti tinggal dirakit gitu ya. Oke teman-teman, mungkin ini dulu unggahan saya pagi ini. Dan untuk Om Hoirin, makasih banyak udah order, udah sabar nungguin ya. Kemarin beliau transfernya hari Sabtu ya kalau nggak salah ya, Sabtu beliau transfer. Ini baru mulai saya rakitan karena di rumah lagi ada apa namanya kegiatan kemarin 17-an juga, jadi tutup ya teman-teman ya. Jadi saya bengkel tutup dan hari ini baru buka kembali ya untuk bengkel ya. Untuk teman-teman yang mau order monggo silakan, nanti nomor WA saya kasih di kolom deskripsinya, di kolom komentar. Mungkin kalau saya lupa ya, malu manusia, jadi nggak lepas dari lupa dan alpa. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kemarin udah nanya-nanya di WA, ini udah terjawab ya teman-teman ya. Ini udah saya jawab, untuk sistem pembayaran juga udah. Terus untuk wiring dari awal Om Angga boleh, nih udah saya kasih tahu semua ya, kabel-kabelnya ya, susunannya. Tinggal beli sekunnya aja teman-teman ya. Kalau misalnya mau beli sendiri boleh gitu. Misalnya beli, Om saya udah beli mesinnya di tempat lain, oke silakan, nggak apa-apa. Mau belajar bareng kita di sini di video ini ya. Dan mungkin teman-teman yang pengen bikin indikator 1, 2, dan 3 boleh ini digunakan, boleh ya. Tapi narik kabel baru ya, narik kabel baru lagi ya. Terus lampunya juga harus ada 5 ya. Di sini nanti dibeda-bedakan ya warnanya ya. Sini saya menggunakan 2 ya. Setiap kabel bodi atau mesin yang saya jual tuh 2 kabel bodi, 2 indikator. Oranye untuk mundur, hijau untuk netral. Oh ya, satu lagi. Kemarin ada sempat yang nanya, "Oh Mangga itu ada suratnya nggak?" Nah, ini penting ya. Jadi ini dia nggak pakai surat teman-teman ya. Nggak pakai surat karena status mesin ini untuk wahana ya. Jadi ini tuh sebenarnya peruntukannya itu kan untuk ATP ya, ATP, terus bugi juga ya, bugi, go-kart. Jadi itu nggak pakai surat-surat. Gimana Om kalau saya pakai untuk di motor? Boleh, bisa. Dengan catatan motornya mungkin digunakan di kebun ya, di kebun. Terus mungkin dari si STNK juga, mungkin BPKB si motornya itu jangan dikemana-manain ya. Ya mungkin kalau teman-teman bawa ke jalan raya mungkin sekali 2 kali, mungkin yang nggak ada razia mungkin oke. Takutnya nanti kalau kena razia kan kok nomor mesinnya beda gitu ya, nomor mesinnya kok nggak ada nomor mesinnya, atau nomor mesinnya kok beda ini. Nah, nanti jadi masalah ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang bikin gerobak motor kan biasanya untuk langganan saya yang bikin as gerobak motor itu kan rata-rata untuk di kebun semua ya, untuk di kebun, untuk di sawah ya. Nah, jadi kan mereka makainya hanya dari rumah ke kebun gitu ya. Jadi ini untuk solusi ya, solusi teman-teman yang pengen motor roda 3-nya itu bisa mundur. Nah, solusinya mesin ini. Dengan catatan yang cocok dengan rangkanya itu Honda seri C. Honda seri C apa aja Om Angga? Supra bisa, Grand bisa, Prima bisa, Supra Fit oke gitu ya. Nah, jadi lubang bautnya ini tinggal PNP ya. Ini lubang bautnya tinggal PNP ya. Seperti ini ya. Ini tinggal PNP ya. Tinggal masukin, naikin mesin aja. Om Angga ada nomor mesinnya nggak? Ada. Sebenarnya dari sini tuh ada nomor mesinnya ya. Di bawah tuh udah ada nomor mesinnya ya. Ini videonya panjang teman-teman ya. Karena banyak banget pembahasannya ya. Ini saya kumpulin jadi satu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ini baru sempat saya review ya. Nomor mesin ya. Ini nomor mesinnya. Nomor mesinnya tuh ada sebenarnya. Cuma kan ini peruntukannya tuh untuk wahana teman-teman ya. Untuk wahana jadi dia nggak pakai surat. Teman-teman beli dimanapun, walaupun bukan beli di saya sekalipun, itu memang nggak dapat surat. Oh enggak, saya beli tempat lain ada surat nggak? Nggak ada, sama aja nggak ada surat. Ini karena statusnya tuh buat wahana. Karena motor pada umumnya itu kan nggak bisa mundur ya teman-teman ya, perlu dipahami ya. Nggak ada motor roda 2 itu yang bisa mundur, setahu saya ya. Nah, kecuali Harley Davidson ya, itu yang Harley Davidson 1200 cc itu bisa mundur, ada yang bisa mundur ya.
itu memang ada gigi mundurnya kalau nggak salah. Itu yang saya tahu, tapi kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Ini kita sama-sama belajar ya. Oke teman-teman, ini dulu unggahannya pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan di sini bermanfaat. Terus untuk teman-teman yang mau order ya tadi saya bilang ya, silakan WA ya. Untuk harga juga WA ya, WA. Untuk beda ya. Untuk mesin segelundungan ini hanya mesin seperti di awal tadi saya jelaskan, hanya mesin doang tanpa perakitan kabel bodi dan segala macamnya. Itu berbeda harganya dengan yang udah dirakit seperti ini ya, udah lengkap seperti ini, beda pasti harganya ya. Nanti by WA aja ya untuk harga ya, karena saya nggak unggah harga di YouTube, TikTok dan IG ya, karena nanti patokannya harga yang waktu saya bikin video ini ya. Entah itu teman-teman lihat video saya itu 2 tahun 3 tahun kemudian, itu pasti harganya udah beda lagi. Nah nanti daripada selisih paham, nanti daripada omnya, wah om Angga kok beda harganya, di video harganya misal video harganya 3.500.000 kok sekarang jadi 4 juta. Nah itu kan videonya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya, jadi beda ya. Nah itu makanya saya nggak pernah unggah harga di video-video saya, walaupun Askil Bang Motor juga nggak pernah saya kasih tahu harganya. Yang mau tahu harganya silakan WA ya, saya terbuka, jadi yang mau WA silakan WA ya. Yang penting WA-nya to the point ya, jangan lagi nanya om Angga boleh nanya nggak. Nah itu apa ya, pertanyaan yang nggak perlu dijawab sebenarnya teman-teman ya. Jadi itu lucu ya, ada yang sering banget itu saya dapat pertanyaan, om Angga boleh nanya nggak, lah masa saya bilangnya nggak boleh, kan aneh ya. Sorry ya, di sini kita bercanda sedikit, jangan terlalu serius ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin sampai sini dulu ya untuk unggahannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.